Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Setia Niswandari. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai employee relation. Pasti kalian udah pada tahu dong employee relation itu sendiri apa? Employee relation itu sendiri kalau bisa diartikan secara singkat adalah hubungan antar karyawan. Yes, that's right. Adapun definisi menurut Jajar, di mana employee relation itu adalah sebagai salah satu bentuk kegiatan internal public relation yang menitikberatkan hubungan antara pimpinan perusahaan dengan karyawan. Kemudian definisi employee relation menurut Bonar yaitu adalah usaha yang mengatur khusus hubungan antara manajemen perusahaan dengan karyawan agar selalu dalam keadaan baik serta sebagai bagian dari kesatuan sistem organisasi. Nah, dapat disimpulkan nih, employee relation itu sendiri adalah upaya untuk membangun hubungan yang baik antara manajemen perusahaan atau pimpinan perusahaan dengan karyawan supaya tujuannya ini adalah untuk menjaga hubungan yang harmonis antara pimpinan perusahaan dengan karyawan. Adapun fungsi dari employee relation itu sendiri, yang pertama adalah meningkatkan produktivitas. Kemudian yang kedua, menurunnya angka turnover. Ketika employee relation dibangun dengan baik, maka hal ini tidak menutup kemungkinan menekankan angka turnover pada perusahaan. Kemudian fungsi yang ketiga adalah pengetahuan karyawan di dunia kerja semakin bertambah. Kemudian yang keempat, karyawan merasa terlibat lebih banyak. Dan yang fungsi kelima ini adalah meningkatkan motivasi. Ketika karyawan dihargai, diapresiasi, maka hal ini dapat saja meningkatkan motivasi karyawan dalam bekerja. Kemudian yang keenam adalah menciptakan iklim organisasi yang menyenangkan. Ketika employee relation dibangun dengan baik, maka tidak menutup kemungkinan akan tercipta sebuah lingkungan kerja yang membuat karyawan nyaman, betah, dan senang. Kemudian yang terakhir, ketujuh adalah mendukung pencapaian tujuan organisasi. Nah, lalu bagaimana cara meningkatkan atau membangun hubungan antar karyawan atau employee relation itu sendiri? Yang pertama adalah lakukan dialog terbuka. Kemudian yang kedua adalah fokus pada visi dan misi perusahaan. Ketiga, tingkatkan feedback positif. Keempat, menginspirasi dan menghargai karyawan. Dan yang kelima adalah tawarkan work-life balance. Nah, yang terakhir adalah mengenai program atau kegiatan dari employee relation itu sendiri. Yang pertama ada program pendidikan dan pelatihan. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan keterampilan dari karyawan itu sendiri supaya lebih kompeten. Kemudian yang kedua adalah program penghargaan, bertujuan untuk memberikan apresiasi kepada karyawan supaya karyawan lebih termotivasi atau dapat meningkatkan kinerjanya mereka lebih tinggi lagi. Dan yang ketiga ada program acara khusus. Hal ini untuk membangun atau menjalin kebersamaan antara tim atau karyawan. Dan yang terakhir adalah program media komunikasi internal. Hal ini bertujuan untuk membangun transparansi atau keterbukaan informasi di pihak internal perusahaan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.